Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Mauri Sauli Nuha 20624010007 dan saya Muhammad Arif Hambali 20624010008. Di sini kami akan mempresentasikan tentang subbab komunikasi lisan. Pengertian. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dari KBBI. Komunikasi lisan atau verbal adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media telepon dan lain sebagainya. Komunikasi lisan melibatkan dengan erat perihal kemampuan berbicara dan mendengarkan, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui berbicara sangat dihargai dalam bisnis. Komunikasi lisan disebut efektif bila jelas, tepat, relevan, bijaksana, penuh perhatian, ringkas, informatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Penyampaian komunikasi yang efektif membutuhkan komunikator untuk mempertimbangkan nada suara, kecepatan, dan volume suaranya. Penting untuk memasukkan perubahan dalam nada vokal untuk menambah penekanan dan atau menghindari monoton. Selain itu, penting juga untuk menyertakan unsur nonverbal seperti postur, gerak tubuh, dan ekspresi wajah dalam mengembangkan keterampilan komunikasi lisan yang baik. Komunikator verbal yang baik sering melakukan kontak mata untuk memastikan pemahaman dan mengembangkan hubungan baik dengan pendengar. Contoh komunikasi lisan dalam organisasi atau bisnis. 1. Rapat, pertemuan staf, pertemuan bisnis, diskusi pribadi dan pertemuan tatap muka lainnya. Yang kedua, panggilan telepon, resepsionis dan panggilan telepon lainnya. Yang ketiga, percakapan formal dan informal antar anggota. Yang keempat, presentasi publik, pidato, kuliah, konferensi dan telekonferensi. Yang kelima, wawancara. Yang keenam, negosiasi bisnis langsung. Keunggulan komunikasi lisan. A. Cepat dan tepat dengan kesempatan bagi komunikator dan komunikan untuk merespon secara langsung. B. Dapat menggunakan bahasa sederhana. C. Pertanyaan dapat diajukan secara segera untuk meningkatkan pemahaman. D. Pada umumnya tidak memerlukan biaya yang banyak. E. Komunikasi lisan dapat didukung oleh komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh dan ekspresi yang memperkuat pesan. F. Memfasilitasi kontak dekat dan kolegialitas yang berpotensi meningkatkan motivasi. Kelemahan komunikasi lisan. A. Jika tidak direkam, tidak ada catatan formal tentang apa yang dikatakan. B. Mungkin tidak cocok untuk informasi rahasia atau pribadi personal. C. Seringkali lebih memakan waktu. Itu bergantung pada keterampilan verbal presenter. D. Presentasi formal memakan waktu lama untuk persiapan. E. Tidak semua orang dapat berkomunikasi lisan dengan mudah, seperti mengalami kegugupan, sulit untuk menemukan kata yang tepat, dan lain-lain. Komunikasi lisan dalam bisnis memiliki peranan yang sangat penting. Bentuk-bentuk urgensi yang nampak pada komunikasi lisan dalam kegiatan bisnis diantaranya yaitu pada penyampaian pesan tentang produk atau bisnis kepada konsumen atau partner bisnis, kemudian kemampuan dalam menarik konsumen saat promosi, kemudian negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik, kemudian pemberian kesan yang ramah dan menyenangkan kepada konsumen dan partner bisnis, kemudian secara tidak langsung dapat menilai kemampuan dan kepribadian seseorang, penerapan aspirasi terhadap evaluasi dan kualitas bisnis, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemampuan dalam berkomunikasi lisan bahkan sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam bersosialisasi secara umum, sehingga tak sedikit orang yang bahkan mengikuti pelatihan dan pembelajaran khusus untuk mengasah keterampilan dalam berkomunikasi lisan, guna meningkatkan kualitas diri yang nantinya hal tersebut akan berpengaruh kepada banyak hal, termasuk kegiatan dunia bisnis. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.